Jangan pernah angkuh, semua orang punya jatah untuk jatuh. Peranmu hanya sebatas hamba, jangan bertingkah seolah-olah yang punya dunia. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Film dibuka dengan ditampilkannya aktor utama dalam film ini yang bernama Alberto Anacletti, seorang pewaris bos mafia Roma yang memilih tinggal di Berlin. Alberto terkejut setelah mendapat kabar buruk dari ibunya. Film mundur beberapa hari sebelumnya. Kerusuhan dan pembakaran sedang terjadi di Roma, Italia. Sebagian besar warga kaum bawah tidak puas dengan pemerintah kota ini. Di sisi lain, salah satu klan di Roma bernama Bonatesta justru merayakannya. Karena situasi kekacauan ini akan mereka manfaatkan untuk menjual barang haramnya. Pria berkacamata ini adalah cucu dari pimpinan Bonatesta yang bernama Ercole. Jika kakeknya bandar narkoboy, Ercole memilih jadi politikus yang bergabung dengan salah satu partai di Roma. Scene berpindah ke pria bernama Damiano Luciani yang sedang mengurus anjing-anjing. Cucu dari majikannya yang bernama Victor sok-sokan marah-marah, tapi ternyata dia takut dengan anjing. Giliran majikannya yang bernama Adela Anacletti muncul mengomeli Damiano karena anjing-anjingnya gagal dalam pertandingan. Adela inilah ibu dari Alberto seperti diperlihatkan di awal film. Adela begitu sombong dengan klan gypsinya menganggap rendah Damiano yang sebatas pelayan keluarganya. Meski sebatas pelayan, Damiano salah satu kunci penting dalam film ini. Seorang pendeta bernama Armando dan asistennya Philip yang hobi minum dan nonton bola pergi ke gereja Vatikan untuk mengikuti rapat membahas kerusuhan yang terjadi. Kardinal Nascari terkejut karena Armando mendesak perubahan mesti dilakukan tidak hanya di pemerintahan kota, namun juga gereja ini yang dituduhnya penuh dengan korupsi. Pukulan yang cukup telak untuk dirinya. Meski sebatas pelayan, ternyata Damiano memiliki istri darah bangsawan Gypsy bernama Angel. Mereka dikaruniai anak kembar. Kembali ke Damiano yang datang menemui saudarinya yang terlibat perselisihan di toko ikan milik keluarganya dengan anggota geng bernama Nadia terkait masalah wilayah kekuasaan dan perebutan pelanggan. Faktanya, dua geng Roma ini sama-sama menjual narkoboy. Damiano kecewa kepada adik perempuannya yang bernama Giulia karena mencari masalah dengan melanggar batas wilayah. Rupanya si Nadia itu adalah sahabat Angel, sekaligus anak buahnya Adela, majikannya Damiano. Giulia mengaku tidak peduli meski harus berperang dengan mereka. Sejak masih bocil, Damiano, Alberto, Giulia, dan Cesar bergabung membentuk geng bocil. Hari itu juga, Giulia dan Cesar memakai topeng untuk menyerang sasana tinju yang menjadi markasnya Nadia. Mereka hampir saja menjadi korban jika Damiano tidak datang membantu. Tujuan mereka untuk merebut narkoboy di dalam sasana. Nadia berhasil kabur setelah Damiano gagal mengejarnya. Kembali ke rumah majikannya, Nadia berada di sana dengan majikannya. Damiano beralasan pergi untuk mencari anjing baru. Damiano pura-pura terkejut saat Adela mengatakan 4 anak buah Nadia dibunuh. Uang dan narkoboynya pun dirampas para penyerang. Adela marah besar karena dia yakin pelakunya adalah saudaranya Damiano. Tapi Damiano mengelaknya. Di sebuah gedung, seorang bos mafia bernama Amedeo Cinaglia sedang membahas rencana pembangunan stadion Roma dengan seorang insinyur. Kebetulan, Ercole datang juga ke sana untuk ikut dalam rapat partai. Amedeo ingin membangun stadion dari dana konsorsium yang berasal dari balai kota dan investor swasta. Tujuannya untuk mendongkrak suara partai mereka.
Anggota partai sekaligus penasehat kota bernama Mirjana yang ikut dalam rapat ini mendukung rencana tersebut. Tapi Ercole yang sekaligus pacarnya Mirjana tidak setuju dengan rencana Amedeo. Paket sembako dan kuota gratis menurutnya jauh lebih dibutuhkan masyarakat daripada stadion. Damiano kembali mendapat hinaan dari Adela yang menyebutnya sebagai anjing, padahal Damiano berusaha mencegah peperangan antara dua klan. Datang menemui Giulia dan adiknya, ternyata Ercole saudara sepupu mereka yang mencari dukungan suara, padahal mereka sudah lama tidak bertemu. Ercole mengingatkan kembali keluarga Adela Annecletti telah menjadikan mereka yatim piatu. Kala itu, klan Annecletti datang melakukan serangan, membunuh ibu dari Damiano dan adik-adiknya, lalu membawa Alberto yang saat itu dipanggil Spadino. Ercole meminta Giulia dan keluarganya balas dendam kepada keluarga Annecletti, termasuk Amedeo dan Badali yang menyuplai narkoboy untuk mereka. Untuk membantu mereka, Ercole menyebut ada seseorang bernama Santeno dan sebagai imbalannya peredaran narkoboy di Roma dan Ostia akan dikuasai. Pundi-pundi uang pun mengalir. Di pihak gereja, Ercole berkomplot dengan Armando untuk menjegal Amedeo dan Badali yang akan membangun stadion. Dan sebagai imbalannya, Armando akan menguasai gereja Vatikan dan keuangannya. Dan inilah sosok Badali yang sedang berbicara dengan Amedeo, sementara anak buah mereka sedang bersiap menyerang keluarga Damiano. Meski bukan putri kandungnya, Adela mengizinkan Angel menikah dengan Damiano, tapi sampai saat ini dia tetap menganggap Damiano sebagai anjing yang patuh pada majikannya. Di luar dugaan, ada kelompok bersenjata yang menyerang Badali dan Amedeo. Disusul dengan serangan yang dilakukan Damiano kepada anak buah Adela. Bahkan Giulia dan orang-orangnya datang membantai mereka semua sampai Angel harus mengamankan kedua anaknya. Perang antara keluarga gangster ini cukup dramatis. Ditutup dengan pembunuhan yang dilakukan Angel kepada Adela. Kembali ke scene awal saat Alberto mendapat kabar dari Victor bahwa ibunya dibunuh oleh Angel. Ternyata Amedeo selamat dalam serangan itu, hanya si Badali yang tewas. Setelah serangan tersebut, Angel dan Damiano membawa pergi anak mereka dari rumah Adela. Tapi kehadiran Angela tidak terlalu disambut positif oleh Giulia, menganggap Angela wanita menak yang tidak mungkin bisa tinggal di gubuk sederhana. Datang ke puskesmas, rupanya peluru yang mengenai Amedeo hanya menyerempet tangannya. Dari Berlin, Alberto terbang untuk pulang kembali ke Italia. Perjalanan daratnya sempat terhambat karena gelombang unjuk rasa dan pembakaran masih terjadi. Anak buah Nadia yang bernama More ingin tahu kepada keluarga Damiano yang berani membantai klan Annecletti. Nadia sendiri tidak mau gegabah karena dia sahabat dari Angel. Amedeo merasa tersudut, baru saja mengumumkan akan membangun stadion. Dia dan Badali menjadi sasaran. Pendeta Fiorenzo yang selama ini mendukungnya ikut mendapat serangan dari faksi baru di dalam gereja Vatikan yang ingin menguasai yayasan. Mereka harus mencari tahu dalangnya dan memindahkan uang yayasan sebelum mereka mengusutnya. Tiba di rumah lamanya, Alberto disambut oleh pamannya Guerri. Namun Alberto tidak mau meresponnya dengan baik, datang hanya untuk memakamkan ibunya. Damiano dan Angel menemui Ercole. Ternyata rencana pembantaian itu bagian dari rencana mereka, termasuk membunuh Adele. Ercole juga yang menginginkan Badali dan Amedeo mati, tapi faktanya Amedeo selamat. Angel dan suaminya ingin tahu tentang rencana pembangunan stadion yang dianggap bisa membungkam kemarahan rakyat jelata. Salah seorang penyerang dari kelompoknya Damiano dihajar habis-habisan oleh Amedeo. Mengaku hanya dari kelompok Damiano, tidak ada pihak lain yang dibayar untuk membunuhnya. Dan akhirnya dia yang dihabisi. Karena tumbangnya klan Annecletti yang selama ini menyuplai barang untuk mereka, Amedeo menugaskan anak buahnya untuk menghubungi penyuplai dari Albania.
Alberto dan seluruh keluarga besar klan Annecletti memberi penghormatan terakhir kepada Adela ibunya. Guerri menunjukkan pisau yang menjadi simbol klan Annecletti. Sebagai pewaris satu-satunya klan ini, Guerri berharap Alberto mau memimpin klan ini untuk kembali bangkit. Terungkap di sini bahwa Angel pernah menikah dengan Alberto, dan sesuai tradisi mereka tidak boleh mengusir istri putranya. Karena itulah Adela menampung Angel meski pada akhirnya Angel yang membunuh ibunya. Alberto berpendapat itu karena ibunya telah mengurung Angel. Ibunya mati itu karena ulahnya sendiri. Alberto tidak mau balas dendam seperti yang diinginkan Guerri. Damiano, Angel, dan Ercole melakukan kesepakatan dengan sepupu Badali yang bernama Dario yang akan menyuplai narkoboy untuk mereka. Ditemani istrinya, Damiano mengajak Nadia untuk bergabung dengan klannya, meski sebelumnya dia dan saudaranya telah menyerang markas Nadia. Tapi Nadia masih keras kepala menolak karena belum menerima apa yang terjadi sebelumnya. Meski mengetahui Alberto sudah kembali dari Berlin, Angel mengaku tidak peduli karena dia kini istrinya Damiano. Bertemu dengan Mirjana, kini Amedeo yakin bahwa Ercole yang berkhianat mematahkan rencana pembangunan stadion, termasuk menjadi otak serangan kepada dia dan Badali. Selanjutnya, Amedeo menemui Alberto mengajak kerjasama untuk membalas kematian ibunya dan orang-orang yang menghancurkan mereka. Ercole ha tirato fuori in Campidoglio la storia dello scudo. Me ne frega un cazzo. Vabbè. Tapi Alberto menolak, seakan sudah tahu watak sebenarnya si botak ini. Karma untuk klan Annecletti tidak berhenti sampai pembantaian. Kini mereka semua harus meninggalkan rumah dan markas kebesarannya karena diusir aparat dan penguasa. Di tengah hujan deras yang mengguyur kota ini, Alberto dan seluruh keluarga besar klannya harus tinggal di dalam mobil karavan dan gubuk-gubuk sederhana. Tidak ada rumah dan tempat tinggal yang layak lagi dari mereka. Guerri kembali memberikan pisaunya kepada Alberto karena dia harapan satu-satunya untuk mengembalikan klan ini ke puncak kejayaan. Alberto sempat menolak karena tidak peduli lagi dengan keluarga. Terungkap bahwa Alberto memilih pergi setelah dia dan kakaknya saling membunuh. Apakah Alberto akan tetap pergi ataukah memenuhi takdirnya karena ada darah Annecletti dalam tubuhnya? Berbeda dengan keputusan sebelumnya, Alberto datang menemui Amedeo. Bukan mencari uang atau kekuasaan, kerjasama yang mereka lakukan semata-mata dilakukan Alberto untuk mengeluarkan keluarganya dari sini. Di hadapan seluruh anggota klannya, Alberto berjanji akan mengembalikan rumah, wilayah, dan pemasok baru untuk mereka. Bukan hanya bicara, Alberto akan membuktikan janjinya itu agar mereka semua bisa memulai kembali dari awal. Meski Angel sudah menunjukkan dirinya bagian dari keluarga Damiano, namun si Giulia masih keki kepadanya. Sepakat untuk menjadi aliansi, Alberto mendesak Amedeo untuk mendapatkan pemasok baru menggantikan Badali jika dia ingin bekerja sama dengannya. Sementara itu, keluarga Damiano menunjukkan produk mereka kepada para pelanggan Adela sebelumnya. Tak hanya tentang bisnis, Damiano menjanjikan rumah bagi anak-anak jalanan, termasuk mengosongkan gedung untuk mereka yang membutuhkan. Tapi untuk mewujudkan itu semua, klub mereka akan dimintai pajak sebesar 5% setiap bulannya. Meski keluarga Damiano kini berkuasa, ternyata mereka menolak aturan tersebut. Amedeo terlihat kesal karena si Ceroci gagal mendapatkan suplai dari orang-orang Albania. Giliran Alberto yang membujuk Ceroci, karena penyuplai baru ini sangat penting untuk mewujudkan rencana Amedeo membangun stadion Olimpiade. Bisa dibayangkan, ribuan pengunjungnya akan menjadi pasar terbesar untuk produk mereka. Bahkan lahan parkir dan kacang goreng pun bisa laku. Barulah di sini si Ceroci percaya dan siap membantu dengan penjelasan Alberto.
Karena gagalnya meyakinkan para pelanggan, Giulia yang brutal berencana menghabisi mereka saja, tapi Angel dan Damiano tidak setuju, cukup memberi mereka peringatan. Ercole sampai ditampar kakeknya karena tidak sependapat dengan keputusan cucunya ini yang lebih mendukung geng Luciano daripada Anacletti. Meski Ercole beralasan Anacletti sudah membunuh ayahnya, tetap saja Bonatesta marah kepadanya. Meski terpaksa bergabung dengan klan Luciano, Nadia sangat percaya kepada Angel. Miriana tidak mau lagi disentuh oleh Ercole karena mereka berada di pihak yang berbeda. Melalui pintu belakang, Alberto masuk ke dalam sasana. Siapakah foto yang terpampang jelas di dalam sasana ini? Yang jelas, tato di lehernya sama persis dengan tato milik Nadia. Alberto membujuk Nadia agar bergabung dengannya. Tapi Nadia menolak karena dia lebih memilih Angel meski harus bergabung dengan geng Luciano. Nadia menilai salah Alberto karena meninggalkan Angel. Ditambah lagi, ibunya memperlakukan Angel seperti sampah. Meski tidak akan menyentuh Angel, si Alberto bertekad untuk membalas perbuatan keluarga Luciano. Dalam perjalanan pulang, anak buah Nadia mengatakan bahwa para Luciano akan membakar klub Maggiolino malam ini. Alberto setuju untuk memberi mereka kejutan lebih dulu. Untuk mengamankan posisinya sebagai ketua yayasan gereja, Kardinal Fiorenzo menunjukkan penjaga yang bernama Kopral Hofer kepada Camerlengo karena dia mengetahui selama ini mereka punya hubungan terlarang. Ancaman yang sama dilontarkan Amedeo melalui Miriana dengan memberikan bukti uang suap wali kota kepada Ercole. Jika tidak ingin terungkap, mereka harus mendepak Ercole dari anggota dewan. Tapi Miriana khawatir rencana ini justru akan menghancurkan karirnya. Nadia ditugaskan mengatur pertemuan rahasia antara dirinya dengan Alberto setelah dia mengetahui mantan suaminya itu telah berubah ingin membalas kematian ibunya. Terlihat Alberto membawa pistol. Apakah dia tega membunuh Angel demi membalas kematian ibunya? Kardinal menemui Amedeo berencana menjatuhkan Armando melalui adiknya yang seorang pecandu narkoboy sekaligus pencuri bernama Flaminia. Diduga Armando menyembunyikan buronan itu di Amerika Selatan. Karena itu, dia meminta bantuan Amedeo untuk menemukannya. Di depan nisan Rubina Anacletti, Angel dan Alberto bertemu. Keluarga mereka dianggapnya berakhir di tempat ini. Angel meminta Alberto pergi dari kota ini jika dia ingin selamat. Lupakan permusuhannya dengan keluarga suaminya. Tapi Alberto enggan karena mereka telah membantai keluarganya. Rupanya saat mereka menikah, Angel sampai hamil. Dan Rubina itu anak mereka. Di saat Giulia dan antek-anteknya sedang membakar klub pinggir pantai, muncullah Alberto dan anak buahnya melancarkan serangan. Karena kejadian itu, beberapa anggota Luciano tewas termasuk Giulia yang mengalami luka tembak. Damiano pun kecewa setelah mengetahui Angel menemui Alberto. Angel menegaskan dia sudah menyuruh Alberto untuk pergi. Dia minta maaf karena tidak memberitahunya terlebih dulu. Ercole diusir oleh kakeknya sendiri dari rumah karena keras kepala menolak perintahnya. Karena serangan tadi malam, Angel dan Nadia akan pergi menemui Santeno untuk meminta suplai lebih banyak agar keuntungan yang didapatkan bisa dipergunakan untuk modal melawan Alberto. Sementara itu, Amedeo datang bersama Ceroci menemui Alberto untuk menunjukkan narkoboy dari Albania. Amedeo mengingatkan serangan tadi malam kepada musuhnya bisa membahayakan bisnis yang sedang mereka bangun kembali. Ercole meminta bantuan Armando untuk memindahkan uang yayasannya ke rekening lain dalam waktu 8 jam. Ini diperlukan agar mereka tidak memecatnya dari partai dan dewan dengan dalih memiliki uang untuk pembangunan stadion. Giulia meminta Damiano segera membunuh Alberto demi membalas dendam apa yang terjadi kepadanya dan keluarga mereka. Tapi Damiano harus menundanya dulu karena Angel punya rencana yang lebih baik, yaitu menguasai stadion yang akan dibangun agar mereka punya pasar, kekuasaan, hingga pasukan untuk investasi jangka panjang. Amedeo dibantu Alberto dan Victor mencari saudarinya Armando untuk menjatuhkannya demi mengamankan yayasan gereja. Sementara itu, Ercole yang berada di ujung tanduk datang ke balai kota untuk merencanakan sesuatu agar bisa mengulur waktu pemecatannya.
Datang menemui Dario, Angel dan Nadia meminta bandar narkoboy ini menyuplai lebih banyak produknya menggunakan tanker atau kapal pesiar. Bongkar muat bisa dilakukan di tengah laut agar lebih aman. Jika gagal, Nadia siap menerima kerugian dalam 2 kiriman berikutnya. Dario pun sepakat dengan tambahan 10% untuknya. Guarda di rinunciare mai a parte nostra, vedo Un vecchio metodo, con gli skipper. E la mia fetta aumenta del 10%. Datang ke kafe, tim Amedeo mendapat informasi tentang Flaminia yang dititipkan kepada teman Armando yang bernama Orazio yang memiliki bengkel mobil. Damiano dan anak buahnya beraksi di depan balai kota setelah Ercole memberi kode. Dewan Kardinal tidak mau gegabah memindahkan uang yayasan ke Master Fund meski Armando sudah membujuk mereka. Wali kota terpaksa menunda konferensi pers yang akan merombak dewan karena adanya unjuk rasa. Orazio mengaku tidak tahu di mana Flaminia meski Amedeo dan Alberto sudah mendesaknya. Unjuk rasa makin brutal karena demonstran bertindak anarkis. Armando terpaksa menggunakan cara kasar kepada Tobias agar segera menandatangani dokumen transfer uangnya. Setelah berhasil, dia segera memberitahu Ercole. Saat itu juga, Ercole meminta bicara dengan Mirjana sebelum rapat dengan wali kota dimulai. Ercole mengatakan harta karun Vatikan untuk membangun stadion sudah berada di tangannya. Karena itu, dia menyuruh Mirjana menyampaikan kepada wali kota. Mendengar berita ini, Amedeo yang tiba di balai kota langsung melepaskan pukulan ke wajahnya Ercole. Alberto dan Victor kembali mengancam Orazio dengan merusak mobilnya. Akhirnya dia mengatakan alamat rumah tempat pacar Flaminia berada yang tahu di mana adik Armando itu bersembunyi. Kembali ke Sasana, Nadia marah karena poster Aureliano dicopot oleh si Giulia. Angel menghentikan pertengkaran mereka. Giulia beralasan itu dilakukan atas perintah Damiano untuk merevolusi Sasana. Angel tidak bisa berbuat banyak karena ini keputusan suaminya. Nadia yang sangat kecewa kepada mereka semua langsung pergi. Konferensi pers akhirnya digelar. Mirjana menyebut pembangunan Stadion Roma akan segera dilakukan untuk mengubah wajah kota ini. Dan Ercole ditunjuk sebagai komisaris konstruksinya. Terlihat Amedeo begitu marah atas gagalnya rencana dia yang disabotase oleh Ercole. Mengaku sudah menyerah, tiba-tiba Alberto mengatakan dia sudah tahu cara menghancurkan Armando. Damiano meminta bantuan Ercole agar dia bisa mendapatkan kepercayaan warga Ostia yang kehilangan tempat tinggal karena diduduki penghuni liar. Ciao. Non voglio che te fai male. Karena Ercole kini punya pengaruh di balai kota, Damiano meminta dia mengurus polisi yang akan menghadang rencananya. Specie di guardia. Bravo. Meno male. Nadia mengajak para pemilik klub pantai yang dibakar oleh keluarga Luciano untuk membalas perbuatan mereka. Così Ostia ritorniamo a comandare noi. Fai un bocco io e fai quello che dobbiamo fare. Meski kekuatan mereka sedikit, Nadia akan membunuh Damiano dan saudaranya agar semuanya kembali seperti dulu. Mereka setuju untuk mengatur pertemuan dan saat itulah Nadia akan bertindak. Dari jauh, Angel tidak sengaja melihat mereka. Sebagai sahabat, Angel tidak ingin nasib Nadia berakhir seperti Aureliano. Dan karena itu, dia tidak mau Nadia melawan keluarga suaminya. Tapi sakit hati yang dirasakan Nadia tidak bisa diobati lagi. Demettete che sta a parlare d'amicizia nostra. Alberto mengajak Victor menemui kekasihnya Flaminia. Scusate il ritardo. Setelah ditunjuk, Ercole begitu semangat mengajak seluruh anggota dewan secepatnya membangun Stadion Roma. Sono stato abbastanza concreto, Assessore Dominici. Fin dall'inizio, per ogni atto, cerchiamo di lavorare uniti. Damiano dan seluruh warga pemilik sah memaksa penghuni liar untuk keluar dari apartemen. Ini dilakukannya agar Damiano mendapat kepercayaan dan dukungan dari warga kota karena berani memperjuangkan keadilan. Tiba di gereja tua, Alberto dan Amedeo menemui Ermino, pacar dari Flaminia.
Karena mengaku tidak tahu, Alberto menodongkan pistolnya karena dia yakin si Ermino telah berbohong. Puluhan polisi datang mengusir Damiano dan para pemilik apartemen yang sah. Sementara itu, Giulia akan pergi untuk menemui para pemilik klub pantai yang ingin membahas uang Japrem. Alberto mengancam si Ermino dengan jarum suntik narkoboy yang bisa menghancurkan reputasinya. Akhirnya dia buka mulut mengatakan Flaminia telah mati akibat kepalanya terbentur. Armando sudah tahu, tapi sejak dulu merahasiakan Giulia dan Cesar menerima kedatangan para pemilik klub. Tidak mau mendukung Nadia, justru mereka lebih berpihak kepada keluarga geng Luciano. Kebetulan Angel mendengar saat Giulia berencana membunuh Nadia. E a quel punto diventiamo i meglio alleati vostri. Ma che fai, torni da lui? Damiano meminta Ercole menghubungi koleganya agar polisi yang menangani urusan keduanya. Turun ke ruang bawah tanah, Amedeo dan Alberto dijebak masuk ke dalam ruangan tahanan oleh Ermino. Sinyal ponselnya sendiri tidak bisa muncul sama sekali. Alberto berteriak, berharap Victor yang berada di atas mendengar suaranya. Ercole menemui kepala polisi agar polisi mundur dari apartemen, membiarkan para pemilik sah menempatinya. Ci ho parlato mentre l'aspettavo. Ci parli tu? Sempat tidak mempan, akhirnya Kapolres menarik mundur anggota setelah mendapat desakan dari anggota dewan. Berhasil membuka gembok, sebelum pergi, Amedeo ingin mengecek lagi karena yakin Flaminia memang ada di dalam sini. Kardinal Giuseppe Torrepiano. Akhirnya, Damino dan warga kota berhasil menempati apartemennya. Sedangkan Amedeo dan Alberto berhasil menemukan jasad Flaminia sebagai bukti menjatuhkan Armando. Nadia hendak menyerang Giulia, tapi dipukul lebih dulu dari belakang hingga tidak sadarkan diri. Jasadnya dibawa ke sebuah gudang. Amedeo dan Alberto merasa telah berhasil. Setelah siuman, Nadia berada di dalam mobil dibawa 2 orang atas perintah Angel. E voi che cazzo siete? Armando datang terlambat karena jasad adiknya sudah dirampas. Terungkap kejadian kala itu, saat Flaminia hendak mencuri, Armando menyerang penjaga gereja, tapi tidak sengaja justru Armando yang membunuhnya. Armando tidak bisa mengelak setelah Amedeo dan Alberto mengetahui kasus kematian adiknya. Jika kejahatannya itu tidak mau terungkap, Armando harus meninggalkan kepemimpinan yayasan. Kembali ke markas, Alberto terkejut karena Nadia kembali muncul. Mengajak kerjasama untuk membantai keluarga Luciano. Nadia tidak terima karena mereka telah menghancurkan Sasana yang menjadi satu-satunya kenangan dia bersama Aureliano. Merasa sudah berhasil, Ercole menggelar acara seremoni pembangunan stadion yang menjadi idenya untuk mengangkat kembali kota Roma. Nadia berpura-pura menyesal kepada Angel akan bertemu dengan keluarga Damiano untuk minta maaf. Meski semua orang menganggapnya berhasil, Bonatesta tetap menganggap rendah cucunya ini. Demi keselamatannya, Angel menempatkan Nadia di sebuah gudang sampai dia membujuk Damiano untuk memaafkannya. Padahal Nadia sudah sepakat dengan Alberto untuk merencanakan serangan kepada mereka. Amedeo dan Alberto sengaja datang ke lokasi perayaan untuk melontarkan ancaman kepada Ercole. Angel berhasil membujuk Damiano untuk memaafkan Nadia dan mengizinkannya tinggal di Oista, tapi dia akan berbicara dengannya terlebih dulu. Datang ke gudang, Nadia meluapkan kekesalannya kepada Damiano. Kemarahannya berubah setelah Damiano membujuknya untuk sama-sama melindungi Angel.
Per una palestra che cade a pezzi. Sono stracci. Karena Nadia sangat menyayangi sahabatnya itu, mau tidak mau dia kembali berada di pihak Damiano. Merasa tersudut dengan ancaman Amedeo dan Alberto, Armando terpaksa meminta bantuan Ercole untuk mengambil kembali jasad seseorang yang kini berada di tangan mereka. Jika ini bocor, tak hanya dia, tapi semua rencana Ercole untuk membangun stadion akan gagal. Dan waktu mereka hanya 1 hari untuk mendapatkannya. Da dove pensi di iniziare? Singkat cerita, Ercole kembali minta bantuan Mirjana, namun penasehat kota ini menginginkan imbalan, yaitu dukungan Ercole agar dirinya dicalonkan menjadi wali kota Roma. Hai appena messo le mani sull'affare. Di gudang inilah, Alberto dan Amedeo mengamankan jasad adiknya Armando. Setelah masalah Nadia dan Damiano selesai, mereka akan menemui 2 saudara Damiano lainnya untuk menyelesaikan perselisihan. Tapi Angel tidak diajak ikut serta karena mereka akan merencanakan penyerangan kepada Alberto dengan menjebaknya di rumah ikan. Philip segera memberitahu Armando setelah dia menemukan lokasi jasad Flaminia disembunyikan. Nadia menghubungi Alberto untuk datang ke rumah ikan karena saat ini hanya Damiano dan 2 saudaranya yang berada di sana. Dengan dalih akan menyerang mereka, padahal Nadia dan keluarga gengnya Damiano justru akan menyerang Alberto. Di rumah ikan ini, mereka mulai mempersiapkan diri. Saat Alberto dan timnya datang, perang antar keluarga gangster pun kembali terjadi. Tiba-tiba muncul si Victor melepaskan tembakan ke arah Angel, tapi lebih dulu dihalangi oleh Nadia. Alberto dan Victor kabur dari lokasi. Sementara itu, Cesar dan anak buahnya menyerang gudang tempat jasad Flaminia disembunyikan untuk merampasnya. Karena luka tembaknya yang terlalu parah, akhirnya Nadia menghembuskan nafas terakhirnya. Angel bertanya, siapakah pelakunya? Damiano menjawab, dia adalah Alberto. Di depan jasad sahabatnya ini, Angel tidak kuasa menahan kesedihannya. Dendam kepada pembunuhnya, Angel ingin membunuh Alberto dengan tangannya sendiri. Tapi Damiano tidak setuju karena sangat berbahaya untuknya. Tidak mau anak mereka jadi yatim piatu, dengan tegas Damiano yang akan menghabisinya. Di depan makam keluarga mereka, Alberto memberikan pisau yang selama ini menjadi simbol klan Anacletti kepada Victor untuk menjaga marwah klan mereka. Tapi Victor menolaknya, karena Alberto yang jauh lebih layak. Damiano dan Giulia pergi untuk menyerang Alberto di markasnya. Sedangkan Ercole yang akan mengatasi Amedeo. Kehilangan peti matinya, Amedeo menuduh Mirjana yang telah membocorkan lokasinya kepada musuh. Kepala staf wali kota ini mengelak, balik menuduh Alberto. Di hadapan Paus dan para kardinal, Fiorenzo meminta persetujuan mereka untuk memblokir uang Yayasan Vatikan yang akan dipergunakan untuk pembangunan stadion. Tidak mau kedoknya terbongkar, Armando menjawab setuju. Ercole dan Mirjana diciduk oleh Amedeo dan Cero, memaksa untuk menyerahkan kontrak stadion kepadanya. Ercole tampak santuy karena membunuhnya tidak bisa mengembalikan apa yang Amedeo harapkan. Tapi Ercole akan memberinya penawaran untuk bagi-bagi kue dalam pembangunan stadion Roma ini. Sebagai jaminan, mereka bisa sama-sama datang ke notaris untuk membuat dokumen pengesahan dan sama-sama berbagi tugas dan pekerjaan. Tak cukup hanya mereka, Amedeo menginginkan Armando dilibatkan juga memastikan uang Badali ada dalam konsorsiumnya. Kembali ke Damiano dan adiknya yang sedang mengintai perkemahan tempat Alberto dan seluruh keluarga klannya tinggal. Mereka berencana melemparkan molotov untuk mengalihkan orang-orang lalu fokus untuk membunuh Alberto. Perseteruan antara Armando dan Kardinal makin memanas, saling menyerang satu sama lain. Armando menuduh rivalnya ini mendapatkan uang yayasan yang berasal dari mafia Sisilia. Sedangkan Fiorenzo membeberkan kasus kematian adiknya Armando yang dia sembunyikan selama ini. Tapi karena tidak ada bukti, Fiorenzo tertunduk lesu dan justru Armando yang berhasil meyakinkan para kardinal lainnya dengan bukti yang dia sodorkan.
Amedeo datang ke perkemahan memberitahu Alberto tentang kesepakatan yang akan dia buat dengan Ercole di depan notaris. Sempat tidak setuju, Amedeo menyebut ini satu-satunya jalan daripada tidak sepeser pun mereka dapatkan dari proyek stadionnya. Sementara itu, Ercole dan Mirjana dijaga ketat oleh anak buah Amedeo sampai kesepakatan dibuat esok hari. Ercole yang boring memancing amarah salah satu dari mereka setelah meminta sebatang utbray. Cero sampai turun tangan mengancam si Ercole dengan pistolnya. Alberto dan seluruh pengikutnya dikejutkan dengan serangan Molotov. Karena situasi yang kacau balau, Damiano gagal membunuh Alberto. Justru Angel yang berhadapan dengannya. Angel tidak terima Nadia dibunuh olehnya. Tapi Alberto balik menuduh Damiano sebagai dalangnya, memaksa Nadia untuk menjebaknya. Mengetahui fakta tersebut, Angel tidak mampu untuk menembak Alberto. Ercole kembali dibuat kecewa karena mereka gagal membunuh Alberto. Langkah apa yang selanjutnya akan mereka lakukan? Belum jelas apa rencananya, Cero menembak mobil, kemudian menembak tangannya sendiri. Kejadian masa lalu kembali terungkap saat keluarga gangster Anacletti melakukan serangan kepada keluarga Bonatesta dan Luciano. Bonatesta sampai menangis meminta ampun kepada Guerri. Kini, Bonatesta meminta berdamai kepada Amedeo, tapi terlebih dulu sama-sama membunuh cucunya si Ercole. Namun tetap saja, Amedeo tidak bisa memaafkan dirinya. Ercole meluapkan kekecewaannya kepada Damiano dan dua adiknya karena gagal membunuh Alberto. Karena gayanya yang sok jagoan berani menyalahkan mereka, justru Damiano yang mengancam akan mencekiknya. Damiano terlihat gundah gulana karena Angel sudah tahu bahwa dia menekan Nadia untuk menjebak Alberto. Cero datang menemui Alberto. Dia mengaku ditembak oleh Ercole dan Amedeo karena mereka sudah membuat kesepakatan tanpa sepengetahuannya. Tak hanya itu, Cero menyebut sudah muak dengan mereka. Dia merasa telah dimanfaatkan Amedeo untuk dapat bisnis lebih besar dari Ercole. Lei ha dato la dritta sulla bara e ieri notte dovevi sparire pure te. Ercole sendiri mengajak Damiano ke sebuah lokasi. Dia mengatakan bahwa dirinya sudah mengatur agar Cero berkhianat. Tujuannya untuk mengadu dombakan Alberto dan Amedeo. Amedeo terkejut karena Alberto tiba-tiba mengajaknya bertemu. Diajak ke rumah barunya, tiba-tiba Ercole diculik orang tidak dikenal. Melihat kejadian itu, Damiano segera mengejarnya. Ternyata para pelaku ini ditugaskan kakeknya sendiri untuk membunuh Ercole. Untung saja Damiano datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Bonatesta tidak berhasil menghubungi anak buahnya. Apakah dia sadar mereka telah gagal? Kembali ke rumah, Damiano tidak menemukan keberadaan istrinya. Dia pergi untuk mencarinya. Di saat Amedeo sedang berada di rumah, tiba-tiba Alberto muncul menghabisi dua anak buahnya. Alberto menuduh Amedeo telah berkomplot dengan geng Luciano untuk membunuhnya. Alberto yang termakan jebakan menyebut buktinya Cero yang sama-sama mendapat serangan. Amedeo berbalik marah karena Alberto begitu bodohnya masuk ke dalam jebakan mereka untuk mengadu dombakan keduanya. Damiano menemukan Angel di luar rumah. Dia kecewa karena suaminya berbohong mengatakan Alberto yang menembak Nadia. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Ternyata keluarga Damiano mendapat serangan. Damiano datang untuk membantu adik-adiknya.
Mereka disebut berasal dari Roma Utara, pasukannya si Cero. Karena serangan tersebut, Caesar ikut menjadi korban. Giulia ditugaskan menghubungi dokter karena dia masih bernafas. Armando dan Ercole menandatangani kontrak kerjasamanya di depan notaris. Buonasera, Giorgio. Setelah selesai, Armando bisa segera mentransfer dana dari Yayasan Vatikan untuk modal proyek pembangunan stadion. Sementara itu, Alberto sedang berkemas untuk kembali ke Berlin. Tapi Victor tidak setuju, menganggap Alberto lemah. Armando memberitahu Philip bahwa artileri berat akan menghancurkan atap gereja Vatikan. Rencana terselubung yang terkait dengan Bapak Suci. Akhirnya, Alberto merubah keputusannya. Karena mereka semua adalah keluarganya dan tempatnya ada di sini. Victor yang menjadi masa depan mereka telah menyadarkannya. Karena itu, Alberto mengajak mereka semua untuk merebutnya kembali. Damiano dan Giulia masih beruntung Caesar lolos dari maut. Namun mereka juga sadar bahwa Ercole yang menjadi dalang serangan tersebut datang menemui kakeknya, Ercole, yang menjadi penjahat terkejam sesungguhnya dalam film yang berjudul Subura Eterna ini, mengaku sudah menghancurkan Anacletti, Luciano, dan Amedeo. Kini, dia punya pasukan sendiri yaitu si Cero dan balat-balatnya dari Roma Utara. Ternyata dalam serangan di waktu Ercole masih kecil, ayahnya yang menjadi korban. Sedangkan kakeknya memilih minta ampun kepada mereka. Tidak terima disebut bodoh selama hidupnya, kini giliran Ercole yang membunuh kakeknya sendiri. Sayangnya, film series ini belum ada lanjutannya, cukup membuat penasaran bagaimana kisah akhir Alberto dan Damiano. Oleh karena itu, mohon maaf saya akhiri saja sampai di sini. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.